Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama kita hormati Tuan Guru kita bersama Abuya Al-Ustaz Zulhendri Rais yang banyak mengajarkan kita tentang ilmu agama, yang banyak memperhatikan kita, khususnya menjelaskan kepada kita bagaimana ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harapan terbesar kita mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah daripada segala mara bahaya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga juga keluarga beliau, anak beliau, istri beliau, dan sampai insyaAllah nanti keturunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama juga kita hormati para pengurus BKM Masjid Nurul Huda dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita duduk di waktu yang sangat begitu mulia ba'da salat subuh, dan ini adalah waktu-waktu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus bagi orang-orang yang terjaga di waktu-waktu semisal ini. Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya mereka. Pagi hari mungkin bagi sebagian seorang itu ya mungkin ketika udah jam 7 pagi, jam setengah 8 ketika masuk kantor. Pagi hari itu ya begini. Waktu fajar itu baru pagi hari. Ya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang begitu besar. Oleh sebab itu kita beruntung termasuk orang-orang yang masih insyaAllah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga waktu-waktu yang mulia ini. Itu Sayyidil Habib Umar, saya punya guru, beliau sering menekankan kalau melihat bagaimana kondisi kita yang sudah enggak mungkin lagi memang mengimbangi amal-amal ibadah-ibadah daripada orang-orang sebelum kita. Ya, kita ini sudah keluar jalur sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Tapi seakan-akan hidup kita ini menyembahnya sedikit, ya, kebanyakan ada di antara kita yang menentang sama Allah, ya sekurang-kurangnya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita daripada kodrat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salafun salihin, begitu juga ulama-ulama kita terdahulu, mereka betul-betul menjaga hak-hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita dengar, salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, yang mana habis waktunya untuk membaca Al-Quran setiap hari 10 juz. Sayyidina Uthman ibn Affan juga demikian. Beliau setiap malam solat tahajud, solat malam. Memang enggak banyak solatnya, cuma 2 rakaat. Tapi di dalam 2 rakaat tersebut beliau mengkhatamkan Al-Quran. Begitu juga sahabat, salah satunya di antaranya adalah Tamim Ad-Dari, yang juga beliau terkenal adalah orang yang senantiasa setiap malamnya di dalam solatnya mengkhatamkan Al-Quran. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini adalah cucunya Rasulullah, putri daripada Sayyidah Fatimah.
Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin juga sama. Habis waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya juga agak banyak. Setiap malam cuma 1000 rakaat salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakala mereka habis waktu mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah hakikat. Mereka merasa, mereka tahu, mereka sadar diri mereka itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita bandingkan dengan keadaan kita, orang-orang di akhir zaman, itu Habib Alawi bin Abdullah bin Aidrus bin Syahabuddin. Habib Alawi ini kakek daripada Habib Abdullah bin Syahab, kita punya guru. Habib Alawi, ini putranya, abahnya beliau, Habib Alawi ini orang Tarim. Abahnya itu Habib Abdullah bin Idrus dimakamkan di Palembang. Itu di Palembang itu setiap bulan Sya'ban, sebelum ada pandemi itu ada namanya ziarah kubra. Di penghujung bulan Sya'ban, salah satunya yang diziarahi adalah Habib Abdullah bin Idrus, abah daripada Habib Alawi. Habib Alawi ini murid daripada sahib yang mengarang kitab Bughyah Mustarsyidin, Al-Imam Al-Habib Mufti Diyar Al-Hayy Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Itu Habib Alawi Ainut Tarim, Qalbut Tarim, hatinya orang Tarim, matanya orang Tarim. Itu beliau pernah mengatakan, orang zaman sekarang ya fata kulla syai' wadda'u kulla syai' wa taraku kulla syai'. Ya. Orang-orang di zaman sekarang ini mereka meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu ditinggalkan. Fadilah yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan. Terlebih-lebih sebenarnya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad ini terlalu gampang. Memang terlalu gampang kita. Tak ada satu umat yang bisa bikin Nabi itu cemburu, itu enggak ada. Seorang Nabi bisa sampai cemburu dengan satu umat itu enggak ada kecuali umat Nabi Muhammad. Itu diceritakan, dinukil juga oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mudzakarahnya. Ada hadis yang cukup panjang ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ke atas langit. Ada sifat-sifat umat akhir zaman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang hidupnya belakangan, diciptakan oleh Allah, tapi yang paling pertama masuk ke dalam surga. Jadi itu nanti kita di yaumil kiamah tidak boleh ada umat-umat yang lain masuk dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad yang paling terlambat masuk surga sudah masuk surga dulu. Ya, ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa minta, ij'al hadza ummati, ij'al hadza li ummati. Jadikanlah itu sebagai umatku ya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah itu sebagai umatku. Kemuliaan itu untuk umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ummat Ahmad. Itu adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sifat-sifat, di antaranya ibadah mereka enggak banyak tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat bahkan tidak terhingga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ketika diminta oleh Nabi Musa, untuk saya ya Rasul, ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, semua jawaban Allah sama, itu adalah untuk umatnya Ahmad atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa putus asa, pasrah, udahlah ya, enggak bisa jadi kemuliaan tersebut enggak bisa untuk umatku, ya Allah, aku aja jadi umat Nabi Muhammad. Enggak bisa itu jadi umatku, ya udah aku aja jadi umat Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kedudukanmu sudah sebagai rasul. Ini seorang rasul, bukan rasul yang biasa. Nabi Musa ini di antara 25 rasul atau nabi yang wajib kita imani, yang wajib kita hafal nama-namanya. Itu beliau ini termasuk daripada 5 orang yang ulul azmi. Ya, kalau kita diajarkan itu, kalau gampang untuk menghafal nama 5 ulul azmi itu singkatannya mimin, itu sudah sesuai urutan. Yang pertama mimnya adalah Nabi Muhammad, I yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wa assalam. Itu adalah nabi-nabi ulul azmi, bukan sembarangan. Dan beliau juga kalimullah, ya, udah nabi, rasul, kalimullah pula. Paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran. Tapi beliau tinggalkan semua itu demi untuk bisa jadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kemuliaan itu yang begitu besar. Oleh sebab itu hadirin, tadi juga kita baca masalah hadis yang dibacakan oleh guru kita Buya Ustaz Zulhendri Rais, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW saking sayangnya kepada kita. Itu dikatakan Nabi Muhammad itu setiap malam bengkak kakinya.
Ya, bengkak kakinya. Enggak jarang sampai keluar darah dari tubuh beliau. Tujuannya itu tadi, setiap malam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim." Itu saja yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah Nabi itu mengkhususkan doa-doa beliau itu untuk ajak keluarga beliau, untuk anak beliau, untuk istri beliau, untuk orang-orang terdekat beliau. Kalau memang mereka dapat doa, tapi Nabi Muhammad SAW juga pasti mendoakan lebih kepada umat-umatnya. Bahkan kan sama kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu di akhir hayatnya itu yang disebut adalah umat, bukan anak. Bukan ibni, auladi atau zaujati, azwajati, enggak. Yang disebut adalah ummati. Ini udah dalam keadaan genting. Ya, Nabi Muhammad dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan genting. Kita kalau sudah dalam keadaan genting, pasti yang paling kita sebutkan itu adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam yang paling berarti dalam hidup kita. Dan itu tidak disebut oleh Nabi Muhammad kecuali umatku. Oleh sebab itu gampang sebenarnya kita ini. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ibadah enggak banyak, tapi pahalanya banyak. Ya, ibadahnya enggak bisa full, tapi seakan-akan kalau pandai kita di dalam mengatur waktu itu diibaratkan kayak kita full dalam satu hari itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tadi sebagaimana kita baca hadisnya itu sampai Allah Subhanahu wa taala merasa tak enak. Apa rupanya yang diminta oleh kekasihku Muhammad? Makanya diutuslah oleh malaikat Jibril dan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah sudah tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, tapi supaya ada skenario. Ya. Sama kayak kita nonton film Ku Menangis itu. Ya, Suara Hati Istri. Ujung-ujungnya udah tahu. Ya, cuman skenarionya ada. Ya, ujung-ujungnya udah tahu, itu suaminya nanti yang selingkuh ketabrak, ya akhir-akhirnya ujung-ujungnya menyesal, gitu-gitu aja. Ya, berapa tahun kita nonton itu aja isinya. Wah, ibu-ibu setiap hari nonton itu terus. Ya, dan menangis pula setiap hari nonton itu. Subhanallah. Ini kadang-kadang juga perlu kita perhatikan. Ya, bapak-bapak milih-milih sekarang kalau mau pasang TV itu kalau bisa antena-antena itu nggak usah dipasang lah. Kadang-kadang ini Masya Allah, kita nih memang otak manusia ini akan berpikir sesuai apa yang dia lihat. Ya, kadang lucu juga. Suami pulang dari kerja, terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, istri udah mulai curiga. Karena habis nonton tadi Suara Hati Istri, Ku Menangis itu tadi. Oh, ini suamiku sudah mulai macam-macam di luar sepertinya. Ya, kayaknya dia udah mulai selingkuh dengan sekretarisnya. Padahal petani di sawah. Mana pula petani ada sekretaris pula. Tapi itulah kalau sudah terdoktrin. Kalau sudah terdoktrin, ya akhirnya jadi pikiran macam-macam. Oleh sebab itu perlu juga untuklah kita pilih-pilih lah tontonan-tontonan, khususnya anak-anak kita, istri-istri kita. Kalau enggak kita juga kacau itu nanti. Ala kulli hal, Al Habib Umar, saya punya guru, beliau sering menekankan, kita ini bukan orang-orang yang hebat seperti dulu. Ya, yang habis waktu mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufiq atau qasidah yang sering kita baca itu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Itu dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau pernah satu kali didatangi oleh muridnya karena beliau ini Masya Allah waktunya itu rapi. Waktunya beliau itu sehari-hari itu rapi, ibadah full. Bahkan dikatakan di antara maghrib dan isya-nya saja, antara maghrib dan isya ya, itu maghrib dan isya itu kalau sekarang 18.20, isya 19.34, berarti kan cuma 1 jam 14 menit. Itu dalam 1 jam 14 menit, amal beliau juga sama, enggak banyak, cuman baca la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, salawat sama Nabi 25.000 kali, istighfar 25.000 kali. Itu antara maghrib dan isya. Wah banyak lagi, itu cuma maghrib dan isya. Dan bagaimana kehidupan beliau dalam satu harinya. Bahkan dikatakan rumah beliau itu di kota Masileh. Kota Masileh itu 15 menit dari kota Tarim. Itu dilihat ketika masa hidupnya beliau, rumah beliau itu paling bercahaya. Kenapa? Dikatakan tidaklah setiap ruangan yang ada di rumah beliau setiap hari kecuali beliau khatamkan Al-Quran. Bahkan rumah beliau itu sebenarnya enggak tinggi, tapi nampak kalau dari jauh banyak rumah-rumah yang lebih tinggi daripada rumah beliau. Tapi nampaknya kalau dari jauh rumah beliau itu paling tinggi. Agak aneh. Kalau dari dekat nampak sama aja. Tapi kalau dari luar dari jauh nampaknya lebih tinggi.
Orang tanya, ya Habib, kenapa kok bisa? Nampaknya rumah engkau itu tinggi betul. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, naam. Ya, tidaklah setiap anak tangga daripada rumahku semuanya sudah aku khatamkan Al-Quran. Nah, semuanya sudah dikhatamkan Al-Quran. Tapi, apa yang beliau katakan di dalam syair beliau? Beliau mengatakan, Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil idham ar-ramah. Ya Allah, ya Tuhan, enggak ada amalnya kami ya Allah. Udah kayak gini, enggak ada amal kata beliau. Wa kasbuna kulluh zalal. Dan semua usaha kami semuanya sirna ya Allah. Lakin lana fika amal. Cuman yang ada pada diri kami adalah harapan kepada Engkau. Tuhyil idham ar-ramah. Engkau menghidupkan tulang belulang yang busuk ini ya Allah. Sudah banyak ibadahnya sampai dikatakan muridnya datang kepada beliau itu dulu belum ada jam. Ya, sekarang kan sudah ada jam tangan, ada di handphone udah ada jam, di mana-mana ada jam. Dulu nggak ada jam. Orang-orang masih ada waktu itu baru ada muncul arloji. Arloji itu kan biasa diputar baru hidup, diputar baru hidup. Datang ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib, ini ada hadiah sedikit supaya Habib waktunya sudah murattab, sudah rapi. Ini supaya lebih rapi lagi Habib. Oh, Masya Allah, apa ini arloji? Oh, Masya Allah. Ah, ini gimana cara kerjanya? Cara kerjanya gimana? Gini Habib, nanti Habib setiap hari atau sehari 2 kali itu Habib putar, nanti baru bisa ketahuan waktunya. Kalau nggak diputar, kalau diputar nggak ya nggak hidup Habib. Oh gitu, ya udah untuk kamu saja. Balikkan, ini saya terima, saya sedekah lagi untuk kamu. Loh kenapa Habib nggak suka? Enggak, saya untuk mutar waktunya udah nggak ada lagi. Untuk mutar jam itu udah nggak ada waktu lagi. Habis waktu mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu enggak pernah di dalam hati mereka merasa, oh saya ini adalah orang yang paling banyak amal. Itulah tadi kata Habib Alawi bin Abdullah bin Syahabuddin, orang sekarang fata kulla syai', dia ketinggalan segala sesuatu. Wa taraka kulla syai', dia ketinggalan segala sesuatu dan dia tinggalkan segala sesuatu, wadda'u kulla syai'. Tetapi orang zaman sekarang ini dia merasa dia dapat segala sesuatu. Udah enggak sholat banyak, udah enggak puasa banyak-banyak, udah enggak baca Quran terbata-bata, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ngerasa orang jadi orang yang paling masuk surga. Ya, oh kayak surga itu udah ada kaplingannya kita lihat di surga. Masya Allah. Oleh hadza ya hadirin, tapi kita yakinlah rahmatnya Allah itu adalah wasi', ya, luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan siapapun ke dalam surga, itu bukan karena amal kita, tapi karena adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling enggak kita harapkan adalah rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Maka kalau kita lah enggak mampu dengan keimanan kita yang ala kadarnya ini, enggak mampu habis waktu kita di atas sajadah. Ya, kita masih i'tikad kita merasa saya harus punya kerjaan, saya harus punya ini, saya ini harus cari nafkah dan segala macamnya. Ya, enggak masalah. Tetapi paling tidak kata Sayyidil Hayy Umar, saya punya guru, jaga 4 waktu. Jaga 4 waktu itu jangan sampai ketinggalan. Karena kalau 4 waktu ini kita jaga, maka insya Allah kita seakan-akan dianggap 24 jam full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Yang pertama adalah qablal fajar. Itu tadi, sebelum masuknya waktu subuh. Bahkan ulama kita sangat menekankan bagaimana jangan sampai ketinggalan minimal sholat witir. Ya, sholat witir itu jangan ditinggalkan. Kalau bisa bangunlah 10 menit kayak sebelum azan subuh. Jangan pas udah selesai qomat baru dia. Kalau masih mending lah. Wah, sholat subuhnya masih dijaga. Tapi banyak kita sekarang Masya Allah, sholat subuhnya enggak pernah, sholat duhanya yang rajin. Ya, subuhnya enggak, duhanya yang rajin. Tapi duhanya pakai kunut. Entah madhab siapa Allah alam. Entah Imam Nawawi pun enggak ada pendapatnya duha pakai kunut. Kalau witir pakai kunut masih ada di bulan Ramadan. Begitulah kita hadirin. Ya, bahkan na'udzubillah min dzalik, kalau masih ada pun, kalau zaman sekarang ini memang terlalu banyak kita memaklumi lah sudah. Memang maklum aja lah udah. Kalau dulu orang tuh, ya orang-orang dulu kalau ada yang enggak bangun sebelum sholat subuh, enggak tahajud, itu dianggap sudah parah kali itu. Udah parah betul itu. Kayak mana ada orang kok hidup di dunia ini tapi enggak tahajud? Ada mengherankan. Nah, mundurlah zaman. Akhirnya sekarang dimaklumi lagi. Ya udahlah, dapatlah 2 rakaat, 3 rakaat sebelum masuknya waktu subuh. Nah, masih mending lah. Ya. Mundur lagi zaman, maklum lagi. Udahlah, yang penting sholat subuh aja. Ya, berjamaah udah paten kali. Mundur lagi, ya udahlah yang penting sholat subuh mau di rumah sendiri pun ya udah oke lah.
Mundur lagi. Udahlah, yang penting sholat subuhnya masih tepat waktu. Mundur lagi. Alah, yang penting sholat subuh walaupun qadha. Ya, karena masih banyak orang yang enggak sholat subuh. Itulah memang nanti enggak tahu lagi kita maklumnya apa lagi sudah. Memaklumi mungkin ya udahlah, mending lah. Akhirnya apa? Hidup kita mending saja. Nanti mudah-mudahan Allahu a'lam, nanti ketika masuk surga entah kakinya yang sebelah masih mending lah masuk surga sebelah kakinya itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, sebelum salat subuh itu dijaga. Itu adalah waktu-waktu yang mulia. Kata di dalam asar katakan kazzabat man idda'a bi mahabbati wa idza janna al-lail nama anni. Alaisal muhib yuhibbu ay yakhluwa bi habibih. Allah mengatakan dusta bagi orang yang merasa atau mengaku dirinya cinta kepada Allah, kalau malam tiba dia tidur saja. Ya, dia tidur daripada Allah Subhanahu wa taala. Alaisal muhib yuhibbu ay yakhluwa bi habibih. Bukankah seseorang yang betul-betul mencintai itu suka berdua-duaan dengan kekasihnya? Waktu kita berdua-duaan itu adalah waktu ya di mana malam tahajud itu banyak orang tidur, kita berduaan asyik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan ya tidaklah seorang wali daripada aulia Allah, daripada wali-wali Allah kecuali diangkat ya sebagai wali itu kecuali di malam hari. Jadi kalau kita merasa diri jadi wali, tengok dulu. Ya, ini kadang-kadang kan awak ini merasa jadi walinya luar biasa. Oh, ini alhamdulillah cuaca cerah, masya Allah, kan karena saya datang itu. Nah, jadi cuacanya bagus. Ya, pas awak nggak datang, pas lagi hujan, itulah tengok nggak berkah. Saya nggak datang, hujan, dikasih hujan sama Allah. Nah, ngerasa jadi wali terus. Jalan awak di depan ada orang tersandung, nah, itulah nggak sopan dia di depan saya dia jalan. Oh, merasa segala sesuatu itu yang terjadi pada orang gara-gara dia. Ya, karena kehebatannya ngerasa jadi wali. Tapi nggak apa-apa lah sudah. Kalau anda sudah merasa jadi wali atau kita merasa jadi wali, tengok dulu. Ya, kita ini qiyamul lail apa enggak, tahajud apa enggak? Kalau enggak tahajud ngerasa jadi wali, mungkin masih jadi wali santri atau wali murid. Ya, wali sekolah ya, itu masih, atau mungkin wali band, Allahu a'lam. Ya, tapi kalau wali Allah enggak ada, karena tidak diangkat seorang wali itu kecuali di malam hari. Ya, di saat masa-masa qiyamul lail. Oleh hadza, ini yang harus dijaga yang pertama. Yang kedua ini waktu. Setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini mensifati, ini insyaallah nih kita keluar dari sini sekarang ini, nanti insyaallah mungkin sampailah 6 menit lagi sampai waktu syuruk, isyraq. Ini keluar kita udah jadi Pak Haji semua ini. Ya, Pak Haji. Hakikatnya sudah jadi Pak Haji. Ya. Apalagi orang Indonesia ini, masya Allah Ustaz. Ya, agak mohon maaf saya bahasanya agak kasar, agak kemaruk dengan gelar haji. Saya nggak pernah dengar nama Habib Umar tuh Haji Habib Umar tuh nggak pernah. Atau Haji Ali Jum'ah tuh nggak pernah. Atau Haji Said Muhammad Al-Maliki tuh nggak pernah. Padahal tiap tahun haji. Hajinya tiap tahun. Kalau jadi gelarnya orang ke Indonesia sekarang mungkin bukan haji, mereka hahaha. Haji. Awak sekali haji, masya Allah. Yang paling besar huruf H-nya, yang kecilnya setelahnya itu nggak apa-apa. Ya, saya dapat ini waktu ketika masya Allah dulu kita pernah pergi haji. Itu selesai wukuf di Arafah, setelah itu lempar jamrah. Itu orang Indonesia bukan cari cukuran, nyari spidol dulu. Ya, bukan cari cukuran untuk tahallul, tapi nyari spidol dulu. Kenapa? Udah selesai Arafah, sudah selesai lempar jumroh, sah dia sudah haji, ganti. Itu bed-bednya tuh dikasih haji. La ilaha illallah. Pulang-pulang kalau nggak dipanggil Pak Haji, oh, aku udah habis 35 juta, ini bukan murah. Ya, masa gelar haji pun nggak dipanggil? La ilaha illallah. Inilah kita ya. Tapi ini kita nih insyaallah keluar daripada masjid ini insyaallah, kalau bertahan kita, dan nanti insyaallah ada satu ritual lagi yang kita lakukan. Selesai itu, maka kita semua ini keluar jadi Pak Haji semua. Apa kata Nabi SAW? Man shallal subha fil jamaah, man shallal ghadah fil jamaah, thumma yaq'ud yadhkurullah, thumma hatta tatul asyams, thumma yusalli raka'atain, falahu ka ajri hajjah taman. Hajjah wa umrah taman. Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, udah kita buat tadi, alhamdulillah. Kan sudah kan, insyaallah sholat subuh berjamaah tadi semua di sini. Yang kedua, duduk dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam pakai tasbihnya atau dia zikir membaca Al-Quran. Ini juga duduk ilmu ini membaca, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilakul zikir adalah halakah ilmu, majelis ilmu.
Ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Wa afdalu dzikir hadza. Ya, paling baiknya zikir adalah majelis ilmu. Lalu nunggu dia sampai masuknya waktu isyraq, terbitnya matahari. Lalu apa ritual ketiga? Ini jangan sampai tinggal nanti. Karena kalau ketinggal di satu yang terakhir, nggak jadi kita jadi Pak Haji. Ya, nggak jadi Pak Haji, nanggung hajinya. Lalu nanti kita kerjakan sholat 2 rakaat. Sholat isyraq, sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha. Maka apa kata Nabi? Maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah taman. Sempurna. 3 kali disebut sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya pahala itu suka-sukanya Allah. Ya, mau kita pergi haji langsung, mau dalam keadaan duduk-duduk bisa dapat haji, itu suka-sukanya Allah. Yang jelas jaminan. Nabi tadi dikatakan juga oleh Buya Zulhendri, gak mungkin Nabi itu berdosa. Nabi itu kalau berbicara hak pasti benar. Itu nanti di yaumil kiamah kita akan melihat, awak nggak pernah pergi haji, daftar haji pun nggak pernah. Ya, memang nggak mampu, nggak sanggup, nggak pernah daftar haji, tapi pahala hajinya banyak. Ya mungkin dia setiap hari dia jaga itu antara sholat subuh dengan waktu isyraqnya. Maka ini dijaga. Sempurna kata Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ya, dia waktu yang ketiga itu adalah waktu sebelum sholat maghrib, ya 15 menit, 20 menit. Makanya dianjurkan kalau salaf kita mengajarkan untuk membaca wirdul latif di waktu itu. Baca wirdul latif sebelum waktu maghrib kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Dan setelah itu adalah maghrib dan isya. Itu Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus. Saya punya datuk, orang yang pertama kali dapat marga al-Aidrus. Beliau mengatakan, al-kunus, kullal kunus, ma bainal maghrib wal isya. Ya, harta yang paling berharga, ya, di antara seluruh harta karun yang paling berharga adalah antara maghrib dan isya. Itu paling mahal. Dulu salaf kita itu termasuk dianggap kurang ajar, dianggap oleh ulama kalau ada orang mengganggu seseorang ulama di antara maghrib dan isya. Ya, mungkin kalau dulu datang rumah karena nggak ada telepon. Sekarang mungkin dianggap kurang ajar juga kalau kita nelpon ulama antara maghrib dan isya. Tapi ini juga tanda kutip. Kalau kita tahu memang ulamanya antara maghrib dan isya ibadah. Masalahnya ulama antara maghrib dan isya warung kopi juga, gimana kita nggak ganggu? Ganggu aja bagus sekalian, suruh banyak ibadah. Ulama sekalian diganggu, Ustaz banyak ibadah lah Ustaz. Biar kami jadi contoh. Ya, ala kulli hal. Ini 4 waktu dijaga. Wabil khusus nih antara subuh ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, man shalla subha fil jamaah fahuwa fi zimmatillah. Ya, ini supaya kita yang khawatir, mungkin udah 2 tahun berlalu, hampir 3 tahun nih kita berlalu, pandemi gak selesai-selesai. Ya, bisa juga kita jadikan supaya untuk tumakninah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man shalla subuh fil jamaah fahuwa fi zimmatillah. Orang yang salat subuh di dalam keadaan berjamaah, salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah. Dia sudah dalam perlindungan Allah. Ini asuransi dari Rasulullah nih. Asuransi, bukan kita mau meremehkan BPJS atau apapun. Ini asuransinya, asuransi dari Nabi Muhammad, ya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi zimmatillah. Ya, kadang-kadang kita yakin dengan asuransi ini asuransi itu, tapi kita tidak yakin dengan asuransinya Allah. Fahuwa fi zimmatillah. Sudah dilindungi dalam perlindungan Allah. Fala yatlubannahu min zimmatihi bi syai'. Maka jangan pernah sekali-kali kalian mengganggu orang-orang yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu ada orang yang paling kejam di dalam sejarah kita. Namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang yang Masya Allah. Ya, sahabat Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh dia itu, Hajjaj ibn Yusuf itu di wasatul Ka'bah, di tengah kota di kota wasatul Makkah, di kota Makkah dibunuh. Kejam, Masya Allah. Tapi subhanallah, itu Hajjaj yang kejam begitu punya ritual. Dia punya ritual. Apa ritualnya? Itu kalau sebelum dia membantai orang, pasukannya itu diingatkan. Pasukan, kamu sebelum membantai itu orang-orang yang mau dibantai, yang dibantai orang Muslim. Itu Masya Allah pakai dalil juga. Pakai dalil membantainya itu, bukan nggak pakai dalil. Dia orang Islam. Nah, inilah yang sering kita ingin wanti-wanti, hati-hati. Banyak orang sekarang memaki pakai dalil. Mengkafirkan orang pakai dalil, mensyirik-syirikan orang pakai dalil, halal darahnya orang pun pakai dalil.
Ini hati-hati, sering kita ingin sampaikan hati-hati, ya, khususnya dengan pemahaman-pemahaman ini. Semuanya itu bermula tahu dari apa? Radikalisme itu bermulai daripada mudah menyalahkan orang lain. Walaupun daripada hal yang sepele. Dan supaya kita bisa membedakan yang mana orang yang alim betul-betul alim, ataupun alimnya masih setengah-setengah alim, atau memang mungkin pura-pura alim, adalah orang tersebut tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena Masya Allah ilmu ini sebegitu luas. Antum ini kalau betul-betul ngikutin pelajarannya yang dipelajari oleh Buya Zulhendri, itu antum bisa jadi ya, kalau bukan karena ada tasawuf, sebagaimana kata Imam Malik, man tafaqqah bila tasawuf faqad tafassak, orang yang belajar fikih tapi enggak belajar tasawuf bisa jadi orang fasik. Betul itu. Karena kita dalam belajar fikih itu semakin tinggi, semakin banyak aqwal ulama, ucapan-ucapannya ulama yang bisa jadi semuanya jadi boleh. Semua jadi boleh. Tapi itu gak akan disampaikan oleh guru-guru kita untuk menjaga supaya orang tidak keos. Umat awam ini gak keos. Yang disampaikan yang mu'tamad. Tapi kalau kita baca seluk-beluk, apalagi kita belajar baca tadi, salah satu yang kitabnya Imam Nawawi Minhajut Talibin, itu syarah-syarahnya, Masya Allah banyak disyarahkan oleh para ulama besar kita. Itu semuanya boleh. Semuanya jadi boleh. Kalau gak ada tasawuf, itu kata Imam Malik lah tadi, jadi orang fasik kita. Akhirnya gampang yang ngambil yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang harusnya hukumnya yang harusnya lebih kita jaga kita tinggalkan kalau nggak belajar tasawuf. Makanya belajar itu, ya, belajar fikih harus belajar tasawuf. Itu kata Imam Malik, man tafaqqaha wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Itu baru benar. Ada pula orang golongan zaman sekarang ini tasawuf dibilang bid'ah. Nah, itulah makanya jadi orang fasik semua. Belajar fikih nggak belajar tasawuf. Kenapa? Di dalam tasawuf itulah kita perlu untuk tazkiyatun nufus. Ya, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Dari apa? Salah satunya itu tadi, enggak mudah menyalahkan orang. Orang kalau alim, ya, kalau dia melihat segala sesuatu yang bukan mungkin apa yang biasa dia lakukan daripada hukum-hukum syariat, dia akan mencari, mungkin dia pakai ulama ini, mungkin dia pakai ulama ini. Karena dia punya pengetahuan yang banyak. Tapi kalau pengetahuannya sedikit, enggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu dia salah. Itu dia nggak betul. Kenapa? Yang dia tahu sedikit pengetahuannya. Yang dia tahu minimal pengetahuannya. Oleh sebab itu yang gampang nyalahin orang itu berarti orang yang setengah ilmunya, atau kurang tinggi ilmunya, atau mungkin pura-pura berilmu. Nah, mulainya ini yang sampai nanti puncaknya halal darah, mulainya itu dari sini. Yang khilafiyah dari segi yang paling kecil. Taruh tangan entah di mana ketika sholat, yang di sini, yang di sini, yang gini segala macam. Nah, kalau nggak sama-sama dia, ini nggak betul ini bodoh ini. Ya, kenapa di sini? Ya. Jenggot kita panjang sedikit atau kita pendekkan, ini nggak betul ini. Semuanya tunjuk orang nggak betul, nggak pernah dia tunjuk dirinya dia nggak betul. Itu dahinya kalau nggak 6 balaknya, ya itu nggak betul. Kalau udah 6 balaknya baru betul. Akhirnya semua nunjuk-nunjuk salahnya orang, salah orangnya. Nggak pernah tunjuk diri sendiri salahnya kita. Yang dicari salahnya orang. Itu kalau sholat nggak pijak-pijak kaki orang tuh nggak betul. Mulai dari situ. Sudah mulai didoktrin kita. Salah, tuh tengok. Yang selalu disampaikan tuh tengok. Perlakuan mereka bid'ah. Perlakuan ini mereka salah. Ini sesat, ini sesat. Nunjuk orang sesat terus. Udah enak, udah nyaman kita nyesatkan orang, barulah naik pakai dalil. Ya, pakai dalil bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Itu bid'ah. Tunjuk sana bid'ah. Udah kayak lagu bid'ah. Udah kayak syair bid'ah. Semua bid'ah. Bahkan sesama mereka membid'ahkan sendiri. Ya, saking udah gak tahu lagi mau bid'ahkan orang lain, udah habis topik. Capek kali. Setiap tahun udah kita bid'ahkan orang-orang buat maulid, yang bikin maulid makin rame. Udahlah kawan awak sendiri pun awak bid'ahkan biar ada topik. Naik lagi udah biasa. Barulah masuk syirik. Naik lagi udah biasa syirik orang kafir. Baru halal darahnya. Makanya ini hati-hati. Pemikiran-pemikiran ini hati-hati. Saya sering mengatakan, ya, kita kalau punya anak, ini rata-rata mayoritas orang tua. Kita kalau punya anak, jangan pernah puas dulu kalau melihat fenomena zaman sekarang ini banyak orang-orang hijrah. Ya, jangan pernah merasa puas, alhamdulillah nggak apa-apalah anak saya, yang penting udah pergi ke masjid, dia sholat 5 waktu. Masya Allah penampilannya sudah berubah, hijrah dia. Tunggu dulu.
Tengok dulu. Hijrahnya itu, hijrahnya sama siapa? Di tangan siapa dia hijrah? Siapa yang membimbing dia ketika hijrah? Terkadang saya mohon maaf, sering kali saya dapatin. Ada orang-orang dulu yang belum taubat, atau bahasa anak mudanya belum hijrah. Betato dia, ya mungkin ketika lagi jalan beganja dia, bejudi dia. Tapi subhanallah ketika kita lewat, paling enggak dia ucapkan, Ustaz, alhamdulillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Habib. Masih disapa kita dengan penghormatan. Udah hijrah, udah berubah, udah berjenggot tebal sampai kemana, sampai panjang Allah alam nggak tahu sampai walhasil kaki kayak kebanjiran celananya. Berubahlah walhasil. Kita lewat tuh ahli bid'ah. Tuh ahli bid'ah. Masih betato dia jadi preman, dia ucap salam sama kita. Udah hijrah dia, ditunjuk kita jadi orang syubhat, orang yang sesat. Bagus mana? Bagus dia jadi preman atau jadi orang yang udah hijrah itu? Preman saya rasa lebih bagus. Oleh sebab itu jangan pernah merasa, anak saya yang penting pergi masjid. Tengok dulu anak kita belajar sama siapa. Tutup, ini waktu juga yang sangat singkat, Masya Allah. Terakhir, itu saya pernah dapat kejadian langsung. Ini supaya kita perhatian sebagai orang tua. Ini supaya diingatkan dulu anak-anaknya itu nanti. Bahaya masalah anak ini. Itu ketika pernah kita dapatin langsung. Ada satu orang tua di Medan ini kasusnya. Ini orang tua, Masya Allah, hadir tahlil, wirid kampung itu nggak pernah tinggal. Setiap malam Jumat, ya malam Selasa, malam apapun ada wirid kampung dia nggak pernah tinggal. Setiap rumah-rumah dia datang. Rajin betul dia baca tahlil itu. Wah subhanallah, ya, ini anaknya, dia punya anak, hijrah macam-macam begitu, dia nggak tahu, ya, dia cuma tahlil-tahlil, ya Masya Allah, dihormati sama orang, ya, rajin ke rumah orang, meninggal ini orang tua. Ini kejadian langsung saya alamin, saya lihat langsung keadaan ini. Itu meninggal orang tua, ya, namanya orang suka datangi rumah orang lain, orang juga sudah datang ke rumahnya. Suka dia doakan orang lain, orang juga pengen ketika dia meninggal ingin didoakan, ingin mendoakan juga. Subhanallah, habis dikuburkan, yang pertama yang dia bawa bukan cangkol, parang. Parang apa? Nggak ada baca-baca tahlil, nggak ada talqin-talqin dalam kubur. Pulang, udah kita lempar kucing kita itu. Lempar aja tuh mayat, udah selesai, pulang. Malam parang nggak lepas. Orang datang mau tahlil, nggak ada tahlil malam ini, nggak ada. Bid'ah, salah, sesat. Ya Allah, dia capek orang tuanya ini doain orang lain, jatah dialah mungkin yang butuh doa, ya, malah nggak dibolehkan. Ini tadi karena sesat tadi, salah fikir, makanya disebut salafi. Ya, salah fikir. Salah pilih juga boleh. Ini hati-hati hadirin. Kita nih tadi saya katakan bukannya banyak kali amal, bukannya banyak kali pahala kita di dunia, masih kita juga butuh pahalanya orang untuk ditransfer ke kita. Kalaulah dapet yang model-model anak kayak gini, itu gak durhaka dunia akhirat apa ini? Aku lagi butuh, kau pula gak kasih. Ya, maka perlu untuk kita jaga. Tadi saya katakan jangan pernah merasa puas anak kita udah hijrah, tengok-tengok hijrahnya sama siapa. Ini khususnya anak-anak muda, khususnya di kota di kota besar. Itu targetnya mereka tuh kota besar. Kalau di kampung-kampung, saya tuh tinggal di Aceh, kayak di Medan juga. Di kampung-kampung susah masuk mereka itu. Kenapa? Orang-orang kampung pasti ta'assub sama seorang guru yang ada di kampung tersebut. Kadang-kadang mereka lebih pakai ucapan guru mereka dibandingkan nabi mereka. Yang penting ucapan guru saya itu. Padahal ya gurunya insya Allah juga agak keluar daripada ucapan Nabi, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitulah ta'assubnya mereka. Jadi mereka lebih selamat. Ada satu pemahaman yang lain yang kurang sesuai dengan guru mereka, udah mereka tinggalkan. Nggak dipakai. Ya itu sesat. Nah itu nggak betul. Nah, ini masih bagus terjaga di kampung-kampung. Tapi di kota besar enggak. Di kota besar kita sudah banyak lepas kontrol. Ya, sudah susah untuk kita mengkontrol. Ya, belum lagi Masya Allah kajian-kajian yang begitu menggiurkan. Kasih nasi bungkus, kasih celana cingkrang, kasih tasbih, kasih door prize, ini dan itu. Masya Allah bikin orang akhirnya jadi tergiur. Ya, orang lapar dikasih nasi bungkus, siapa yang nggak mau? Ini saya punya yang ikut sama saya ini Pak Juanda. Beliau Masya Allah. Di masjid beliau itu kalau orang sholat subuh cuma 20 orang, 25 orang. Tapi sekarang udah setiap malam, setiap hari, setiap subuh jadi 100 orang, 150 orang. Kenapa?
dapat mitiau tiap hari. Beliau yang ngasih mitiaunya setiap hari. Ya namanya orang lapar. Ya, nggak apa-apalah bangun lebih cepat sedikit sholat subuh, yang penting dapat nasi bungkus. Ya, begitulah model-model. Ya ini alanya kita, alhamdulillah kita mengajak orang untuk benar, sholat subuh berjamaah, ilmu yang benar. Tapi kalau mereka, ya, dengan tampilan-tampilan, memang orang awam ini, orang-orang kayak kita ini lebih senang dengan kemasan-kemasan, merasa diri paling betul. Orang udah banyak salah, orang udah banyak dosa, banyak maksiat. Ketika ada satu kemasan yang tiba-tiba buat ekspres, merasa dia jadi lebih hebat daripada siapapun, siapa yang nggak tergiur? Beda sama ulama-ulama kita. Ulama kita yang diajarkan kalau kita hidur majelis taklim, jangan kamu sombong, kamu jadi harus orang yang tawadhu, jangan merasa diri daripada orang lain lebih baik, jangan ini, jangan itu. Semuanya nggak boleh. Hati harus dijaga. Kalau mereka kan enggak. Tengok tuh sama ahlu bid'ah. Kamu tanya itu sama ahlu bid'ah. Kamu ini, mereka kan. Orang siapa yang nggak senang? Orang awam, siapa yang nggak senang? Tiba-tiba dia berubah, instan, tiba-tiba jadi orang alim. Wah gampang sekarang jadi kalau saya bilang nggak enak bilang wahabi, saya nggak suka. Ya udahlah, gampang aja wah dan abi lah. Atau kayak wahaboy tadi. Iya, nggak enak sebenarnya. Karena kita ini sebenarnya posisinya lebih sulit. Mereka cuman hanya sekedar modal mana dalilnya. Kita yang ditanya mana dalilnya, awak disuruh kerja. Cari dalil. Ya. Padahal kalau kita tanya balik, mana dalilnya sama mereka, dia kan juga nggak tahu. Tapi orang kan ketika sudah menayangkan pertanyaan, dapat lawan bicara orang yang nggak bisa jawab, itu kan merasa hebat kali kita. Wih, aku tanya dia nggak tahu. Padahal sama-sama nggak tahu. Mumpung dia di luar bertanya, kita yang kalah. Ya. Belum lagi sistemnya kita ini hanya pasrah sama ustadz. Ustadz bilang ini, mau dalilnya ada atau enggak, ya terserah. Yang penting ustadz sampaikan, udah itu yang betul. Ini kita belajar kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada beliau belajar dengan guru beliau, ada sanad. Itu seakan-akan kita belajar langsung dengan Imam Nawawi. Sebagaimana Imam Nawawi juga mensanadkan sampai kepada Rasulullah. Jadi hakikatnya ini kita baca di depan Nabi Muhammad SAW. Itulah guru kalau punya sanad. Tapi kalau nggak punya sanad ya gitu tadi. Ya, ngaco, pemikirannya sesat. Di dalam Riyadhus Shalihin yang mereka pakai juga kitabnya. Tadi disebut bagaimana tentang apa tadi Ustaz? Ziarah makam Nabi disebut ziarah masjid Nabi. Di dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan oleh Imam Nawawi hadis yang dinukil oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Orang di zaman Nabi Muhammad itu kalau habis sholat mereka berzikir mengangkat suaranya ketika berzikir. Kok diubah mereka pakai? Karena itu tadi berilmu tanpa ada sanad. Walihada yang begini-begini harus kita jaga. Itu tadi saya katakan Al-Hajjaj ibn Yusuf, balik lagi di penutup. Al-Hajjaj ibn Yusuf, ya, itu ketika mau membunuh orang, mau membantai orang, dia tanya, ini pastikan dia sholat subuh berjamaah apa enggak? Kalau sholat subuh berjamaah nanti tunggu dia enggak subuh berjamaah baru kita bantai. Atau kurung dia sampai satu hari besoknya dia enggak sholat subuh berjamaah baru kita bantai. Kenapa? Si kejam ini Al-Hajjaj bin Yusuf ini masih takut. Orang yang sholat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan fi dhimmatillah, dalam keadaan dilindungi oleh Allah, dapat asuransi dari Allah, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Ya, asuransi kesehatan aman, asuransi rezeki aman, asuransi kebahagiaan aman, asuransi ketentraman aman, semua asuransi aman. Ya, kalau kita betul menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah dari antum. Kita udah banyak kali doa dari kemarin. Pengen dapat doa antum sebelum pulang. Satu saya minta, saya jangan tolak. Saya pengen dapat doa dari Buya Zulhindri. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau ada kesalahan ya selama saya di Pekanbaru 1 hari kemarin. Mungkin banyak di antara hak-haknya antum atau ada kekurangan sopannya kita ketika berbicara atau ketika bermuamalah dengan antum. Wabil khusus kepada Al-Ustaz Zulhindri Rais yang menjadi sebab saya datang ke sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Mohon doa juga, sebentar lagi saya juga akan balik lagi ke kota Medan dan insya Allah mudah-mudahan akan bertemu lagi. Ya, minimalnya insya Allah nggak ketemu di dunia, ketemu di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon doa daripada guru kita Ustaz Zulhindri Rais untuk menyampaikan untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita nanti sampai ke perjalanan pulang.
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Baik, kita doa kepada Allah, munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah selamatkan kita hidup di dunia, Allah berkahi kehidupan kita, Allah istiqamahkan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang alim, yang arif billah, wa bil khusus Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Habibana yang sudah datang ke negeri kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita menjadi amal soleh bagi beliau, guru-guru beliau, ibu bapak beliau, keluarga dan zuriat beliau. Dan mudah-mudahan Allah jaga beliau, dan Allah jauhkan dari bala dan wabah, dan Allah panjangkan umur beliau, dan Allah banyakkan orang-orang seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadaini wa binnitiyan salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرجه بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها فذكرنا بالخوف منك قبل هجم خطرتها واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها وامح من قلوبنا حل وما اجتنيناه منها واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو يضدها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وبركة علينا خاصة وعلى المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ستار يا ستار يا ستار استر عيوبنا بسترك الجميل. يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزقنا بحلال طيبا. يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.